so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai materi sejarah singkat bahasa Indonesia. Nah, sebelum kami menjelaskan apa sejarah singkat bahasa Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Maya Wahyuni. Dan saya Muhammad Iqbal. Dan saya Muhammad Alfi Padana. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah dialek bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca atau alat perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, naskah putusan Kongres Pemuda pada tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, fungsi dan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang tak memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Nah, yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya: 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan.
nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang sangat tidak mudah pastinya. untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar. mempertahankan dan mengembangkannya. Mungkin ini saja video pembelajaran dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.